merdeka 72 sekian tahun yang kita nggak jelas blueprintnya sebenarnya apa sih untuk membawa orang-orang yang menempuh pendidikan dan siap untuk kita nyebutnya bahasa gue sih fresh ready graduates ya. Ya kalau ngomong soal gaji everyone knows. Okay. Ya, terakhir gue ninggalin sekolah itu gaji gue 800.000 sebulan. Level SMA aja udah bisa ngejabat ya. Iya. Nah ya level SMA bisa jadi menteri. Iya bisa jadi menteri kan, bisa jadi wapres juga kan. Jangan ke situ kali ya. Oke, cut ya. Selamat datang di Opini Pendidikan. Nama gue Doni. Gue bergerak di bidang pendidikan. Gue ditemenin sama Noy. Kalau boleh dibilang berarti Noy praktisi pendidikan. Mungkin Noy, gue sedikit mau ngasih tahu kenapa gue mau bikin project ini dulu kali ya Noy ya. Boleh. Dan ngajak lu dan mendadak. Iya. Sebenarnya gue passionate banget di bidang pendidikan dan itulah kenapa gue juga bergerak secara usaha di bidang pendidikan juga. Dan gue mau bikin project ini untuk sedikit memberikan suara dan opini tentang pendidikan di Indonesia. Makanya mungkin proyeknya dinamakan Open Opini Pendidikan gitu Noy. Sehingga kita mau berdiskusi, bincang-bincang, ngasih opini, ngasih pendapat, ngasih masukan mungkin ya nanti ke depan. Secara ringan juga Noy, tapi nanti obrolan kita mungkin nggak bahas banget undang-undang sekian, nomor sekian, mengenforcing apa dan lain-lain kita enggak ya. Tapi kita mau berikan secara fresh perspektif secara ringan aja Noy. Ngomongin idealisme pendidikan, tentang apa yang terjadi di pendidikan Indonesia dan lain-lain. Mungkin ke arah seperti itu kali Noy ya. Okay. Terus mungkin di project pertama, pilot project ini secara topik gue ngambil yang anget-anget dulu Noy. Mungkin kita mau ngobrolin tentang pengangguran. Berhubungan gak sih sama pendidikan? Gua rasa iya kali Noy ya. Pasti berhubungan dengan pendidikan. Dan apakah pengangguran di Indonesia banyak dan apakah ternyata itu juga ada problem di sistem pendidikan kita sehingga mengakibatkan penganggurannya juga tinggi. Mungkin kita mau mulai di situ Noy. Gitu Noy. Gua mulai dulu kali dikit Noy ya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah menurut lo apakah kita bisa agree bahwa tingkat pengangguran di Indonesia tinggi. Yang kedua, apakah tingkat pengangguran yang tinggi itu bisa disebabkan karena sistem pendidikan kita yang quote unquote belum baik. Mungkin lo mau elaborate sedikit nggak Noy? Memberikan pendapat lah ya bahasanya, bukan elaborate kali Noy ya. Gitu. Mungkin dari situ dulu kali Noy, habis itu gue bisa memberikan opini gue juga dulu kali Noy. Oke. First of all makasih loh udah diajakin ngobrol. Karena menurut gue ini penting banget ya, dan setiap kita juga pasti punya opini masing-masing. Apalagi tentang sistem pendidikan yang kita udah sama-sama tahu kalau mungkin sistem pendidikan di Indonesia belum begitu sempurna gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang angka pengangguran, well I can say sekarang iya tinggi. Karena baru aja minggu kemarin kakak gue sendiri tuh kena layoff. Gitu, dan itu something yang it could happen to anyone gitu kan. Itu kita nggak pernah bisa prediksi dan ternyata memang ya udah sesignifikan itu gitu. Kalau menurut angkanya nanti kita bisa lihat datanya sendiri di BPS, sebetulnya ada berapa sekian juta, tapi yang gue lihat sendiri di lingkungan gue sendiri itu udah banyak banget gitu. Dan apakah sesignifikan itu karena pendidikan? Yes and no. Yes-nya ya karena memang pendidikan kita masih jauh dari sempurna. Kenapa? Sebagai, well you can say mantan guru honorer lah ya. 11 tahun gue ngajar di sekolah negeri gitu kan. Dan kayaknya dari awal gue ngajar itu tuh kita udah struggling banget gimana caranya sinkronisasi antara lulusan sama industri. Berapa persen sih kira-kira anak-anak, waktu itu gue di SMK kebetulan, berapa persen sih dari anak-anak SMK yang bisa keserap ke industri? Gue rasa belum nyampe tuh 50%. Gitu, gue gak tahu angkanya sekarang, we can check it later. Tapi gue rasa juga sekarang itu udah makin agak jauh sih sebenarnya gapnya. Itu kita bicara soal pendidikan vokasi ya, yang memang diprogram sama pemerintah untuk bisa langsung terserap ke industri. Apa kabar SMA? Apa kabar yang memang mereka tidak secara programnya, secara program pembelajarannya itu lebih banyak teori dibandingkan praktek.
gitu. Jadi baik secara sistemnya, secara sinkronisasinya tadi, jadi memang banyak banget PR-nya sih Don. Gitu. Oke. Berarti kita bisa agree lah ya pengangguran di kita secara angka cukup tinggi. Yes. Persentasenya ternyata cukup mengkhawatirkan lah dibandingkan negara-negara yang di level kita yang kategorinya sebagai negara berkembang sebenarnya, apalagi ngomongin negara dibandingkan tetangga kita yang sudah negara maju ya macam Singapura gitu ya. Itu yang mungkin kita bisa agree. Dan gue juga agree sama lu, ini berhubungan dengan sebenarnya sistem pendidikan yang ada di kita juga yang mungkin masih jauh dari ideal. Gue waktu mempersiapkan project ini gue sempat research lah ya, melihat bagaimana gue compare lah, ada yang negara maju, ada yang negara berkembang gitu ya. Terus sama negara yang kita lihat levelnya di bawah kita, beberapa negara Afrika yang negara miskin lah ya kategorinya. Gue sempat ngelihat dan research dan segala macam. Mungkin tadi lu sempat mention satu kata yang menurut gue penting lah, yang itu namanya sinkronisasi. Di negara maju yang tingkat penganggurannya ya bahasanya bisa dikendalikan atau manageable ya, masih di angka yang lumayan oke secara data ekonominya, ternyata sinkronisasinya hampir sempurna lah bahasanya. Sinkronisasinya baik. Lu tadi sempat nyebutin beberapa level. Levelnya ada level SMA, ada level vokasi misalnya, ada level higher education ya, satu. Masing-masing ternyata di negara maju ini negara yang sistem pendidikannya udah lebih baik dari kita. Ternyata relate masing-masing punya jalurnya masing-masing. Lulusan SMA punya market industrinya tersendiri. Dan memang diperlukan oleh industri tersebut. Kita nggak bisa ngomongin SMA, tapi high school lah ya bahasanya, secara standar pendidikannya. Lulusan high school punya jalurnya sendiri. Kalau misalnya ternyata mereka mau dari high school mau langsung terjun ke dunia pekerjaan, punya jalurnya nih dan bisa diterima di market yang memang memerlukan tenaga dan kualifikasi di level tersebut. Level vokasi apalagi ya kalau di sana. Ada level vokasi yang sinkronisasinya cukup jelas ketika terjun ke market. Kualifikasi, skill dan lain-lainnya memang sesuai dengan kebutuhan di market tersebut, di level tersebut. Lalu ada level higher education formal lah ya, yang kita udah tahu lah kalau itu mungkin in general memang udah punya market tersendiri. Nah, sinkronisasi ini yang gue lihat cukup baik terjadi di negara-negara yang sistem pendidikannya udah oke, dan economic development-nya in terms of workforce cukup oke gitu, angka penganggurannya bisa dikendalikan dan lain-lain. Sehingga inilah yang mungkin menurut gua ya nanti mungkin lu bisa berpendapat, mungkin ini menjadi PR yang cukup lumayan besar lah di negara kita. Kalau mau nakal-nakal dikit, ganti menteri, ganti aturan. Sadly yes. Iya, udah merdeka 70 sekian tahun yang kita nggak jelas blueprintnya sebenarnya apa sih untuk membawa orang-orang yang menempuh pendidikan dan siap untuk kita nyebutnya bahasa gue sih fresh ready graduates ya. In all level fresh ready graduates benar-benar dalam arti sebenarnya bisa terjadi. Nah ini gue nggak melihat kita melakukan blueprint yang konsisten. Kalau gue mau merangkai 3 kali nanti sebelum lu juga bisa memberikan pendapat. Yang pertama kita udah diskusi sinkronisasi. Yang kedua yang gue lihat dari yang udah terjadi juga di beberapa negara yang secara sistem pendidikan dan ekonomi relate-nya lebih maju dari kita gitu ya. Mungkin sinkronisasi level keduanya sebenarnya relevansi sebenarnya. Yang dipelajari ini relevan nggak sih gitu ya. Kadang-kadang karena gue punya usaha kecil lah ya, lu juga lah ya insight. Kadang-kadang kita meng-hire seseorang yang kita lihat ini secara kualifikasi is very good. Tapi begitu di belakang meja terjun sebagai seorang profesional, kok ya gitu ya bahasanya kok ya. Jadi sehingga gue melihat mungkin dari sinkronisasi secara itu disiapkan, tapi ada relevansinya juga. Yang dipelajari ini sebenarnya relevan apa enggak gitu ya di dunia pekerjaan. Yang ketiga mungkin bahasanya adalah konsistensi. Regulasi, konsistensi di bidang regulasi lah. Gua rasa semua regulasi pemikir-pemikir di pengambil kebijakan negara kita ini bukan orang-orang bodoh ya. Betul. Pasti orang-orang pintar kan, Moy. Pasti. Bikin sesuatu tuh pasti udah dipikirkan. Cuma masalah konsistensi aja gua rasa ya.
Tiap ganti menteri, tadi ulang lagi dikit, ganti menteri, ganti peraturan, ganti presiden punya visi sendiri, bahkan diterjunkan ke dalam level daerah, punya kepala daerah yang punya aturan sendiri gitu ya. Dan tidak sinkronnya antara siapa reporting ke siapa ya, antara daerah ke pusat ya, yang kayak gitu-gitu sih Noy. Mungkin problemnya cukup bisa on a basic level kita mau menyelesaikan itu dulu sih sebenarnya. Daripada yang gue lihat sekarang Noy, ini ngeritik bukan bermaksud mengkritik terus ya, tapi gue lihat kita memikirkannya, negara ini memikirkannya terlalu jauh, padahal on a basic level ada banyak hal yang kita bisa lakukan secara simpel ya Noy gitu. Betul. Terbatas dari topik relevansi aja tadi gitu kan. Kebetulan waktu itu gue ngajar IT kan, programming. Jadi sebetulnya ketika kurikulum itu di-develop, ya kan. Waktu itu kita misalnya dulu waktu buku itu dibikin, itu pakainya Java misalnya, ya kan. And then turns out begitu bukunya keluar, kita udah bikin nih materinya, ternyata kan perkembangan teknologi itu kan cepet banget ya. Apalagi sekarang ya kan. Apalagi sekarang. Jadi Java tuh udah goodbye lah gitu ibaratnya. Kalau sekarang udah good di IT sendiri itu kita udah nggak pakai lu bisa bahasa apa, karena semuanya aja udah bisa pakai AI. Betul. Ya kan. Apa yang kita ajarin dulu ke anak-anak level 1 lah ibaratnya, grade 1 lah, itu udah bisa dikerjain sama AI. Jadi menurut gue sebetulnya kalau misalnya kita mau tetap relevan, sustain gitu relevansinya, bukan lebih ke teknisnya sekarang, tapi lebih ke how to, sebagai kreatornya, sebagai mastermind-nya gitu. Kalau misalnya orang-orang pada bilang kayak critical mind, critical thinking, ya itu betul. Tapi gimana caranya critical thinking itu bisa applicable, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Karena ketika lu cuma punya konsep critical thinking, tapi lu nggak tahu how to apply that, ya percuma. Ya betul. Bakal cuma jadi teori aja. Betul. Gue setuju tuh Noy. Gue pernah dengar quote dari, nanti bisa diinjek lah ya ketika editing ya, quote-nya dari siapa. Education itu kan sebenarnya di dalam fondasinya adalah ditempuh untuk menyelesaikan masalah ya sebenarnya ya. Mempersiapkan elu untuk terjun ke real world untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi gue lupa itu quote-nya siapa. Tapi nanti monggo diedit ya, tolong tampilin di bawah ini ya nanti gitu ya. Tapi iya harusnya gitu ya No ya. Jadi kalau misalnya ternyata itu education ternyata ditempuh oleh seseorang atau secara sistem dibentuk dan tidak ternyata membawa perkembangan atau perbaikan tertentu, setelah itu ya jadi tidak relevan gitu ya. Betul. Sebenarnya ya. Oke. Kalau misalnya tadi gue bandingin lagi No ya, karena gue berkutat di bidang usaha yang berhubungan lah antara sistem gue punya banyak exposure atau punya banyak pengetahuan dan melihat sistem pendidikan di negara kita, sama gue berkesempatan untuk melihat apa yang terjadi di luar sana Noy. Jomplangnya, cara pengambil kebijakan bikin peraturan gitu ya, lalu bagaimana industri mengabsorb lulusan-lulusan dan lain-lain ya. Di dalam tadi kita berbicara relevansi, lalu kita berbicara pertama sinkronisasi, kita berbicara relevansi, lalu kita berbicara konsistensi gitu ya. Mungkin yang lanjutannya adalah Noy, ketika itu coba kita lakukan ya Noy ya, oleh para pengambil kebijakan ini ya, kalau dilakukan secara bersamaan, paralel, dan memang semuanya willing untuk mau memperbaiki sistem pendidikan kita gitu ya, nggak masing-masing punya proyek masing-masing gitu ya. Gua rasa secara otomatis bisa menaikkan level institusi pendidikan di Indonesia secara otomatis Noy. Kenapa? Karena ini berhubungan, ini satu lagi nih. Kalau tadi kita ngomongin sistemnya ya, berbicara tentang ekosistemnya ya, ada satu poin di dalam ekosistem itu yang gua rasa ini kita juga ketinggalan, institusinya sebenarnya Noy. Higher education, institusi di level universitas, institusi di level vokasi, lalu institusi di level high school gitu ya. Kalau ini tadi dilakukan, dapurnya dibenerin gitu ya Noy, institusinya bisa berkembang
secara lebih organik dan jadi levelnya lebih baik ya, daripada kita punya strategi-strategi tertentu untuk memperbaiki universitas, untuk memperbaiki ini dikasih itu, padahal ternyata fondasi dan dapurnya juga belum benar gitu loh, Iya. Noy, maksudnya. Iya, Iya nggak sih, Noy? benar. Kayak gitu ya kira-kira, Noy, ya. Kalau itu ternyata diperbaiki, waktu diskusi problem awalnya kita itu ternyata menurut gua bisa menjadi solusi menjawab apakah lulusan S1 itu yang terjadi sekarang adalah lulusan-lulusan kita baik di level vokasi dan lain-lain dan terutama lulusan S1 ya, higher education, karena marketnya paling besar, banyak pengangguran ya. Sehingga memunculkan nih, Noy, ada opini di masyarakat, bahkan ya Gen Z kita lah, education menjadi tidak penting karena nggak ngaruh, nggak bikin lu bisa dapat kerjaan juga, Noy. Iya. Lalu S1 menjadi nggak penting ya, Iya. karena nggak bisa bikin lu dapat kerja dan hidup lu lebih baik juga, Noy. Pendapat lu Apalagi gimana, pejabat Noy? sekarang cuma bisa level SMA aja udah bisa ngejabat ya. Iya, Noy, ya. Level SMA bisa jadi menteri. bahkan, Iya, Noy, bisa jadi terakhir menteri ya. kan, Iya, bisa jadi jadi wapres juga. sehingga jangan ke situ kali ya, Noy. Oke, cut ya. Iya. Jadi sehingga menurut ada paradigma di mana kayak udahlah nggak penting lah S1 gitu ya. Iya, betul. Menurut lu gimana, Noy? Nggak penting banget S1 biar nggak bisa dapat kerjaan juga, mendingan gua nurusin udahlah gua langsung kerja aja terjun tanpa modal pendidikan, kayaknya gua mau fight di situ aja. Menurut lu gimana, Noy? Gue disagree sih kalau misalnya Sebagai dibilang- praktisi ya, Noy ya? Iya, Sebagai praktisi. gue disagree kalau misalnya dibilang S1 itu nggak penting, karena biar gimana yang kita capai sebetulnya ketika menempuh pendidikan S1 itu, karena kan kalau misalnya kita menempuh pendidikan S1 dalam usia yang sudah diprogramkan ya, sekitar 17 sampai 20 tahun gitu kan. Di usia-usia itu sebetulnya kan memang udah beda lah fasenya sama fase pola pikir ketika SMA. Anak SMA itu bukan tidak bisa actually. Secara biologically mereka belum ready banget untuk diterjunkan ke real world gitu. Makanya ketika di level SMK mereka itu hanya menjadi staff entry level lah ibaratnya. Entry level. Karena mereka belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan, how to do this and that aja taunya. Jadi eksekutor. Tapi ketika mereka jadi konseptor, mereka belum sampai di situ. Nah, kenapa gue bilang gue disagree kalau misalnya S1 itu nggak penting? Karena ketika lo harus jadi konseptor, lo harus menempuh S1 dulu. Gitu. Tapi harusnya pemerintah juga bisa menciptakan ekosistem yang lebih proper, Akomodatif kali bahasanya. akomodatif Iya, gitu loh. Maksud gue gini, kita ngomong dalam makroekonomi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara dari investor juga, dari luar negeri juga males gitu kan, secara lingkungannya kayak ya you know lah, kayak kalau kita lihat kan belakangan ini perusahaan-perusahaan besar mereka investnya ke Vietnam. Why? Kenapa nggak developnya di sini? Kenapa nggak bangun pabriknya di sini? Gitu. Kenapa dibangunnya di Vietnam? Karena secara ekosistem mereka lebih ramah di sana. Gitu. Kalau gue gue punya modal banyak ya pasti gue lebih milih yang secara produksi dan regulasi itu lebih bersahabat. Gitu. Jadi kita di teman-teman di pendidikan ini, yes kita struggling gitu kan. How to create, how to shape lulusan-lulusan kita gitu ya. Tapi pemerintah juga itu menyediakan mangkoknya lah ibaratnya, yang juga siap menerima anak-anak ini. Gitu. Berarti kalau gue boleh rangkum dikit nih, sebenarnya S1 masih penting ya? Masih menurut penting. ya? Karena Bukan, ketika mereka menghadapi ujian, bukan S1 aja ya, tapi gelar ya. Maksudnya formal certification menjadi penting ya. Kita ngomongin S1, sertifikasi SMK dan lain-lain masih penting ya. Bukan berarti kita bisa bilang udahlah gue gak usah sekolah aja lah ya, ntar toh tetap susah nyari kerja gue. Nggak gitu juga ya sebenarnya ya. Kalau misalnya ternyata lu bisa punya kesempatan untuk menempuh pendidikan, ada lebih baiknya go for it gitu ya. Go for it. Karena ya gue ngalamin ketika gue lulus SMA gue gak langsung kuliah ya. Gitu kan. Jadi gue tuh sempat ada gap 3-4 tahun and then baru dapat scholarship untuk kuliah gitu. Dan alhamdulillahnya langsung ke top university. Jadi gue kayak dapat red carpetnya gitu kan. Gitu. Jadi well I can say that I was lucky. Tapi gimana dengan orang-orang yang tidak cukup beruntung? Untuk gitu masuk kan? ke top university. Untuk masuk ke top university. Gue kalau misalnya gue bilang lulusan mana, Bandung, ITB gitu kan. Ya orang pantas gitu. Dan itu kita dapat red carpet. Tapi ketika lu
masuk ke university yang bisa dibilang, hah, kuliah di mana gitu. Iya. Itu jadi another challenge. Betul. Gitu. Nah ini yang menurut gua obrolan kita jadi nyambung nih automatically untungnya nih. Tadi kita ngomong dapurnya ya, relevansi, sinkronisasi, relevansi, konsistensi secara sistem ya. Terus itu bisa menaikkan secara otomatis level-level atau sistem kerja atau kualifikasi atau level institusi-institusi pendidikan kita, sehingga nggak ada, mungkin kita juga sehingga berkurang lah gap antara kita pemilik usaha atau industri melihat para lulusan. Tadi kita ngomong S1 penting, kita agree on that ya. Yes. Menurut gua kalau if you go for it, dapat gelar, go for it gitu ya. Betul. Karena lu punya kesempatan itu. Nah sekarang ada problematika lanjutannya sebenarnya ya. S1 ini kan bisa berbagai macam ya Noy. Yes. S1 dari universitas yang kita nggak pernah dengar namanya, sampai S1 dari universitas yang semua orang pengen gitu ya. Dan semua industri nyari orang dari universitas tersebut gitu ya. Mungkin kita bisa melihat ini dari dua sisi mata uang kalau menurut gua Noy. Mungkin ini permasalahan, mungkin ini dari sisi positifnya orang menambah persaingan lah ya, sehingga orang berkompetisi untuk menjadi lebih baik gitu ya, dan masuk ke top university atau pelajar-pelajar ini mau punya inspirasi atau punya semangat untuk I have to go to that university gitu ya. Tapi di sisi mata uang yang lain adalah ini menciptakan sebuah gap di mana dia bagus banget secara attitude, pinter, tapi tidak punya kesempatan masuk top university for some reason. Dia masuk universitas yang biasa-biasa aja. Dia lulusan terbaik di universitas yang biasa-biasa tersebut. Dia taruh CV-nya di atas meja gua gitu ya, sebagai pemilik usaha gitu atau pelaku industri atau market gitu ya. Lalu tiba-tiba gua ditiban universitas dari lulusan ITB. Lalu ditiban lagi Noy, lulusan I don't know, luar negeri, Monash, Berkeley atau apapun itulah ya Noy. Mata gue jadi gamang kan Noy. Iya pasti dong. Dan itu ketika HRD, perusahaan gue belum punya HRD spesifik ya, tapi ada perusahaan yang pasti punya jalur HRD yang lebih tinggi. Ketika dia filter, ini lulusan Monash, Berkeley, UNSW gitu ya, Hong Kong University, mungkin di atas dulu Noy ya. Yang nggak tahu nama universitasnya siapa mungkin di paling bawah ya Noy. Ada problematika itu juga ya Noy berarti. Betul, tapi thank God we're living in social media world sekarang. Kalaupun misalnya lo bukan lulusan top university, lo bisa bikin diri lo kelihatan di social media. Do whatever you wanna do, show off your skills. Karena yang penting sekarang itu adalah gimana caranya orang tahu keahlian lo sendiri, gitu. Jadi misalnya kayak gue nemu sekarang banyak nih anak-anak yang jago video editing gitu kan. Terus mereka bener-bener show off their skills di social media gitu kan. Karena menurut gue industri kreatif itu sebetulnya memang udah sangat terbuka ya sekarang. Industri kreatif atau misalnya yang corporate life lah atau apa. Sebetulnya lo bisa masukin semuanya, lo bisa masuk ke dalam semuanya itu ketika ada orang yang ngelihat lo. Gitu kan. Jadi walaupun misalnya lo bukan lulusan yang tadi gue bilang red carpet university, gas aja sih maksud gue, kayak lo harus show off. Betul. Karena kalau lo nggak show off, how can they find you? Gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita throwback 10 atau 15 tahun yang lalu kita kan nggak bisa kayak gitu Don. Ya nggak, kita nunggu kayak gue nih personally gitu kan. Gue kalau misalnya waktu itu nggak dikasih beasiswa sama kepala sekolah gue, nih ada beasiswa nih, lo mau nggak gitu kan? Kayaknya gue nggak bakal ada di sini sekarang. Gitu. But untuk saat ini, in this economy, you cannot wait for someone to find you. You have to lit up yourself. Tapi in ideal world ya Noy, gue lebih baik bertanya ke lu karena lu praktisi ya. Kalau gue punya kesempatan itu terbuka semua untuk gue ya, mendingan gue go for top university. Dan biar orang lihat gue secara profil punya lulusan dari red carpet university yang lu bilang tadi, atau mendingan gue melakukan yang tadi, showing off my skills practically gitu ya, meskipun gue nggak go for top university ya, karena ada pertimbangan ya, biaya, area, daerah, culture, orang tua dan lain-lain nih. Belum lagi ada problematika di industri kita orang dalam gitu ya. Jadi mungkin mana ya Noy ya, kalau gue punya kesempatan yang sama antara mau go for top aja deh, atau gue lebih baik menciptakan peluang
dengan showing my skills di luar sana meskipun secara uni yang gue tempuh atau formal pendidikan yang gue tempuh tidak sangat-sangat outstanding gitu ya institusinya. Tapi orang bisa lihat gue, udah bikin ini kayak lu bilang, udah tampil di sosial media, udah bikin ini. 2 tahun 3 tahun ke depan mana yang lebih ini, Noy? Karena kita juga kita tahu orang yang punya S1 dari top university pun belum tentu bisa kerja. Betul. Gitu ya. Jadi mana, Noy? Biar gue sebagai pelaku industri juga kayaknya iya ya 2-3 tahun ke depan gue mau milih orangnya nggak salah gitu, Noy. Kalau menurut lu gimana, Noy? Menurut gue sih depends on the objective actually. Karena kalau misalnya kalau yang gue bahas tadi kan itu kan sampel dari untuk anak-anak kreatif industri ya, gitu kan. Sebetulnya kita punya lebih banyak chance untuk seperti itu, gitu. Tapi gimana kalau misalnya orang yang sukanya administrative thing, ngatur-ngatur file segala macam, itu kan agak susah ya, gitu kan. Nah, balik lagi objektifnya gimana? Lu mau cari pekerjaan yang seperti apa? Betul. Gitu. Okay. That's another topic ya, tapi Noy, kita nggak deep dive ke situ ya. Nanti kita di sesi selanjutnya mungkin nanti sesi yang lain kita bisa bahas itu ya. Tapi oke. Terus apa lagi tadi? Gue ngeblank. Sorry, gue motongnya ini ya. Jadi menurut lu mendingan showcase yang menurut lu mendingan go for top uni, orang lihat formal education lu, atau mendingan gue showcase aja. Tadi lu mencontohkan kreatif industri iyalah ya. Tapi kalau ngomongin sekretarial gitu ya, yang lu nggak mungkin, lu apa sih yang mau di showcase di sosial media? Masa cara lu ngerapihin file menjadi, ya kan mungkin nggak bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi tergantung ya industrinya apa, mau masuk kemana, dan lu mesti tahu apa yang lu mau dan lu melakukan itu ya. Betul. Oke. Tuh sum up dikit ya, Noy. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya atau pembicaraan selanjutnya, kita agree bahwa pengangguran di negara kita masih dalam rate yang mengkhawatirkan, dan kita agree bahwa sistem pendidikan kita take part dalam problematika pengangguran di Indonesia ya, take huge part bahkan gitu ya. Dan kita tadi berbicara gimana biar dapur sistem pendidikan kita biar bisa lebih bagus, gimana gitu ya, bisa lebih operate-nya lebih efektif, berbicara sinkronisasi antara pendidikan dengan industri, kita berbicara relevansi apa yang ditempuh dalam selama dunia pendidikan relevan untuk industri gitu ya, sama konsistensi ya, kita berharap pemangku-pemangku kebijakan lebih konsisten dalam menerapkan program-program pendidikan gitu ya, jangan tuker-tukeran terus, ganti-gantian terus ya, capek gitu ya. Iya, betul. Lalu menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung institusi pendidikan kita sehingga tidak kalah bersaing dengan institusi yang ada di luar sana gitu ya. Dan semoga dari apa yang kita diskusikan secara ringan-ringan ini, kita belum masuk ke inti-inti beratnya dan memang tidak akan masuk ke sana. Sehingga bisa ujung-ujungnya sebenarnya end goal-nya lulusan yang lebih qualified, lulusan yang bisa lebih diterima market, tidak hanya market domestik, bahkan ke market global gitu ya. Sehingga at the same time menurunkan tingkat pengangguran ya, karena tingkat pengangguran tuh diukur dari 2 nih sebenarnya kalau ngomongin relate ke pendidikan. Lulusan yang nggak keterima dikategorikan pengangguran karena nggak keterima kan, gitu ya. Atau secara industri mengukur itu memang secara total pengangguran yang ada di Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, kalau tadi kan lo nyinggung soal sebagai pemilik usaha, lo juga sebenarnya nggak mau zong kan ibaratnya, kayak hiring orang yang misalnya dari top university. Atau bahkan mungkin yang universitas yang jarang kita dengar namanya gitu. Nah, menurut lo apa sih poin penting yang harus ada dari setiap lulusan? Oke. Mungkin gue agree dengan bahwa kualifikasi menjadi penting. Whether dia S1, S2, S3, ataupun dia lulusan vokasi, SMK, atau sampai di level paling basic lulusan SMA. Jadi menurut gue yang poin pertama adalah gue sebagai pelaku industri, gue melihat kualifikasi menjadi penting, poin pertama. Yang kedua sebenarnya agak lompat nih daripada bacain CV-nya dia satu-satu. Kalau gue ya pribadi, ini this is personal opinion. Gue akan lompat dikit ke practical experience-nya dia. Practical experience-nya kalau gue sebagai pelaku industri, gue lompat ke practical experience, lalu kualifikasi, lalu ada practical experience. Practical experience-nya gue bagi 2 lah gue ngelihatnya. Satu yang sesuai kualifikasinya dia. Misalnya dia ngambil S1 accounting, pernah nggak magang
jadi bookkeeper atau Iya. bahkan kerja beneran part time jadi bookkeeper atau ngurusin perusahaan orang tuanya jadi bookkeeper atau ngurusin pembukuannya siapa atau ala-ala punya usaha sendiri Ya. online shop ngurusin pembukuannya practical experience yang nyambung ke dia. Yang kedua sebenarnya yang gue lihat justru sebagai itu practical experience yang nggak nyambung ke dia. Ini ngomongin CV ya, Noya. Ya. Jadi kualifikasi menurut gue penting. Yang kedua practical experience yang nyambung dengan kualifikasinya dia. Lalu practical experience yang sebenarnya nggak nyambung dengan qualification-nya dia. Karena ngomongin dunia kerja, Noy, biar kualifikasi penting untuk lo bisa entry ke dunia kerja. Betul. Top university, universitas yang bagus tentu membuat pamor lo lebih ini, ya. Tapi kan ada esensi-esensi soft skills yang lain yang lo juga perlu tunjukkan ya. Jadi kita kayaknya cukup lumayan sepaham. Top university, kualifikasi menjadi penting, showcasing your skill dan lain-lain. Nah itu biasanya gua ngelihatnya kayak gitu. Jadi kalau pelaku industri, yes gua akan tetap mementingkan qualification di level-level pekerjaan tertentu. Oh, oke. Practical experience-nya menjadi penting. Lalu hal-hal yang sebenarnya dia lakukan di luar formal education-nya dia, itu menjadi penting juga, no ya. Iya. Lu kan mau punya orang yang masuk ke tempat lu, Betul. yang kita tahu pinter, kita tahu bisa kerja, misalnya gitu ya. Tapi juga bisa chemistry-nya masuk ya, Noy. Betul, betul, betul. Gitu sih, Noy, kalau gua, Noy ya. Tapi kalau misalnya lo disuruh milih nih, misalnya, you have two options. Lo pilih jalur orang dalam, hiring based on, lo punya teman gak sih, rekomendasiin ke gue dong, gitu kan. Gue butuh someone who can do this and that, gitu, let's say. Itu jalur orang dalam ya. Atau lo prefer, lo lempar aja deh loker ke portal-portal job gitu. Oke. Which one you prefer? Oke. Ini bukan karena gua sambung-sambungin ya. Iya. Tapi gua demen jalur orang dalam, tapi orang dalamnya dari institusi pendidikan. Karena ini ngomongin kita hiring fresh graduate ya. Yes. Gue demen jalurnya orang dalamnya dari institusi pendidikan. Jadi misalnya nih ya caranya gue kontak beberapa universitas. Kalau gue mau hiring fresh graduate ya, gue kontak beberapa universitas di Indonesia tuh udah lumayan oke lah. Beberapa universitas tuh punya career center. Betul, dan iya. lain-lain, atau punya satu divisi khusus yang ngurusin lulusan-lulusannya gitu. Betul. Ya. Dan lain. Gue sering Noy kontak-kontak mereka, minta CV Noy, Oh, minta rekomendasi dan lain-lain. Oke. So in saying that, gue tetap prefer kalau di Indonesia ya, di negara kita ya, gue adalah prefer orang dalam. Tapi bukan cuma teman, gue nggak terlalu suka teman ke teman. Tapi gue suka dari institusinya yang merekomendasikan. trusted lah ya. Iya, jadi lebih trusted juga dan lebih nggak bias Noy ya. Gue nanya lu Noy, ada temen lulusan baru nggak? betul. Yang lu rekomendasikan nih, Iya, iya. ponakan lu, anak temen lu, ya kan? Iya, iya, Ya iya, dong, iya. ya Benar, kan? benar, Nama benar. juga rekomendasi kan. Betul, betul. Orang dalam kan. Sehingga menurut gua filternya jadi lebih sama panjangnya kan Noy sebenarnya. Yes. Gua tetap harus memfilter ini dan lain-lain. Tapi kalau direkomendasikan oleh sebuah career center dan lain-lain, positifnya adalah gue mencoba tidak seuzon lah ya bahasanya. Ya. Yang direkomendasikan at least kita tahu ini mungkin profil lulusan yang oke gitu ya. Gitu. Berarti Lebih valid ke nih arah. ya. Iya ya, sebenarnya orang dalam secara begitu atau orang dalam ya sama aja sih sebenarnya ada di industri kita ya. Sebenarnya to be honest, gue sendiri kan di hire base jalur orang dalam ya. Lu waktu iya. jadi guru maksudnya. Waktu jadi guru ya gitu kan. Tapi menurut gue jalur orang dalam itu kalau misalnya lo sendiri capable, qualified, itu justru akan lebih helpful buat sisi yang hire gitu kan. Iya betul. Dan kita juga nggak bisa sembarangan dong terima rekomendasi. Iya nggak? betul, gue setuju. So kalau misalnya kita bisa nyaranin ke teman-teman yang lagi nonton, mungkin para lulusan baru mau lulus atau misalnya baru lulus, kayaknya lo mesti sering-sering ke career center kali ya, biar ketemu Pak Doni kayaknya ntar. Iya ya gak? Makanya gue bilang kan sebenarnya kan jalur orang dalam, jalur tidak Iya. orang dalam balik lagi ke diri lu ya. Betul. Lu mau lulusnya seperti apa? Yes. Biar lu nggak nganggur, lu harusnya lulusnya qualified, punya punya sedikit pengalaman gitu ya, tahu how it works di dunia industri ya. Betul. Jadi kalau tadi kita diskusinya adalah peran pemangku kebijakan, peran pemerintah, ada nih peran industri dan peran lu sendiri sebenarnya. Biar lu nggak dikategorikan dalam lulusan S1 yang tidak punya pekerjaan. Yes. Atau lulusan S1 yang sulit cari pekerjaan. At least lu mengenhance seperti itu. Oke, secara sistem kita tadi udah kasih masukan. Betul. Tapi dari lu juga kayak gitu harusnya. Melakukan apa yang bisa membuat lu lebih diterima dari market. Yes. You go for the best possible education
yang lu bisa dapat sesuai Iya. lu. Tapi kalaupun ternyata enggak, dan lu mengupgrade diri lu dengan tadi yang lu ceritakan kan ya. Betul. Showcasing your skills dan lain-lain. Lebih ke kayak gitu sih, Noy. Yap. Jadi Noy, dalam diskusi kita ini sebenarnya terbagi 2 segmen, Noy. Tadi kan kita udah diskusi ya, sesuai topik yang kita mau diskusikan dan bicarakan ya. Segmen keduanya gua namainnya segmen what if, Noy. Oke. Ya kan, kita mau berandai-andai. What if ya, berandai-andai. Jadi mungkin gue mau mulai dengan what if elu ditunjuk jadi quote unquote pejabat pemangku kebijakan, menteri lah bahasanya ya, Nah, untuk membuat satu peraturan di Indonesia yang harus diturutin oleh semua orang, mutlak, Noy. Apa yang mau lu bikin? gue mau bikin program sayang guru sih. Program sayang guru. Program sayang guru ya? Yes. Di sisi gurunya ya, Noy ya? Sisi gurunya. Tenaga pendidikan secara keseluruhan apa guru? Tenaga pendidikan Guru secara, dulu. Guru ya? Guru dulu. Jadi kita nggak ngomongin tenaga pendidikan supportnya ya. Program sayang tenaga pendidikan bukan itu ya, tapi Bukan. guru spesifik. Guru Si spesifik. yang ngajar ya. Iya, yang ngajar, yang ngadepin anak-anak, Oke. yang Kenapa, ngadepin Noy? manusia-manusianya nih. Program sayang guru. Iya, well, we can find another name. Lu tapi- jangan bias karena lu guru ya, Noy. No, it's because I was a teacher, Oke. and there's a personal reason why I left that profession. Oke. Okay, that's well kind of deep actually. Jadi ketika gue jadi guru dan gue memutuskan untuk berhenti jadi guru secara formal ya, secara formal. Karena ketika gue sibuk mengurusi anak-anak di kelas, I found my children at home agak susah nih kita nih ngurusnya berbarengan gitu. Kenapa? Oke. Karena ya kalau ngomong soal gaji, everyone knows, Oke. ya nggak. Terakhir gue ninggalin sekolah itu gaji gue 800.000 sebulan. Oke. Ini tahun berapa ya, Noy? 2017. 2017. Ya, gitu. Program sayang guru. Oke. Iya. Jadi kalau kemarin itu kan pemerintah bilangnya menaikkan gaji guru, sertifikasi dan sebagainya. Well, oke, ASN, PNS, gitu. Tapi how about honorer yang non ASN, Oke. gitu. Nah, program yang mau gue bikin itu nggak lihat lo ASN, nggak lihat lo honor, nggak lihat lo baru kerja berapa bulan gitu kan. Tapi sebelum lo masuk jadi guru, sebelum lo ngadepin anak-anak, lo harus dibina dulu, ya kan? Harus certified dulu. Dan ketika lo lulus, itu lo mesti apa ya istilahnya well paid udah pasti, ya kan? Terus ya ibaratnya gini lah, kita mikirin gurunya supaya guru itu fokus mikirin anak didiknya. Oke. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh beban administrasi yang menumpuk, Oke. ya nggak sih. Jadi guru hari ini, kalau lo mau tahu, mereka cuti melahirkan, ya, itu mereka harus cari pengganti. Dan ketika mereka cuti, mereka cari pengganti, mereka harus bayar gaji penggantinya. Can you imagine that? Oh gitu, Noy. First. Ini fakta lapangan ya, Noy ya? Yes. Oke, Noy. Aduh, gue agak-agak emosional ya, maaf Iya, ya. nggak apa-apa. Jangan sampai ntar kita di komplain orang nih ini fakta lapangan ya, Noy ya. Ya. Oke. Makanya lu, sorry gue potong dikit, Noy. Jadi makanya lu kalau misalnya jadi pemangku kebijakan, lu mau bikin program sayang guru ya. Ya, jadi make sure Certification, bahwa betul, qualification, itu pasti. standarisasi, Betul. dan ujung-ujungnya sebenarnya welfare ya. Yes. Oke. So basically ya diagram Maslow Yeah, yang yeah. memastikan bahwa food and shelter udah aman, Yeah. ya kan? Itu aja dulu basic Sehingga dulu. dia fokus Sehingga buat dia mendidik fokus. anak-anak bangsa. Weh, bahasanya gue Betul. keren ya. Jadi Mendidik jangan anak-anak sampai bangsa. guru memikirkan anak bangsa, anak sendiri nggak keurus. Betul. Nah, itu Oke. kan Noy, kalau gitu gue nggak ngelawan lu deh, Noy. Gue ikut deh. Gue agree. Gue mau bikin peraturan yang sama deh, Noy. Gitu ya. Dan mungkin kita di episode selanjutnya ya. ya. Kita bahas tentang guru ya. Nggak di episode Iya, ini iya, lah, iya, panjangan iya, ya. iya. Di Oke, episode oke. selanjutnya kita bahas tentang guru ya. Iya, Setuju ya? boleh. Gitu kali, Noy ya. Oke. Jadi mungkin hari ini kalau itu tadi kalau lu jadi pemangku kebijakan lu mau bikin peraturan seperti itu, kalau dari sisi gua nurut, Noy. Menurut gua itu mantap pisan lah ya. Kita harus memikirkan itu. Mungkin nanti dari teman-teman yang nonton diskusinya kita, mungkin kalau misalnya ternyata teman-teman
punya kesempatan untuk jadi seorang pemangku kebijakan bahasanya kita atau pejabat atau jadi menteri lah sih sesimpelnya gitu ya. Mau bikin peraturan apa boleh nanti tulis di kolom komen atau kirimin ke kita. Atau ternyata nanti di depan di episode selanjutnya dari proyeknya kita ini teman-teman ada yang mau dibahas secara diskusinya kita, gua sama Mbak Noi, boleh dikasih tahu ke kita juga, nanti kita bahas Noi. Yep. Tapi karena dulu tadi gue lihat wah passionate banget nih ngomongin soal guru ya. Mungkin di episode selanjutnya kita mau kali ya Noi ya ngomong guru ya. Gitu kali Noi ya. Boleh. Mungkin karena waktunya secara segmen kita coba batasi waktunya Noi, mungkin sementara demikian. Nanti tadi ada banyak banget poin-poin penting yang udah kita bahas Noi. Gimana caranya kita mau coba kasih pandangan simple lah, gimana cara menurunkan pengangguran di Indonesia dari sisi lulusan dulu Noi. Tadi ya kan, biar lulusan-lulusan ini terserapnya cukup lumayan banyak lah ya porsinya, sehingga pengangguran itu turun. Tadi semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan pendapat-pendapat positif di luar sana, mungkin ringan, tapi gua rasa apa yang kita diskusikan cukup lumayan praktikal gitu ya Noi ya. Nextnya nanti di episode selanjutnya kita mau coba bahas tentang guru mungkin gitu ya. Jadi gitu mungkin gua menutup sesi kita hari ini atau episode kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Open. Opini Pendidikan. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Oke, thank you. Thank you.